Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita dapat kembali lagi memuliakan nama Tuhan di awal minggu yang penuh sukacita ini. Mari kita akan kembali menara doa ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur buat hari demi hari yang telah kami lewati. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam hidup kami, untuk segala sesuatu yang telah kami lewati. Kami percaya semua oleh karena Roh Kudus-Mu saja, sehingga kami dapat boleh setia beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan lewat channel YouTube program Menara Doa GCC GBT Kudus. Terima kasih Bapak, kami memuji memuliakan nama-Mu lebih dalam lagi, kuduskan, sucikan hidup kami sehingga kami layak untuk memuliakan nama Tuhan, dan kuasa Roh Kudus senantiasa menolong kami sehingga kami dapat terus semangat, terus setia di dalam pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang sedang sepakat dalam pujian penyembahan, mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kami rindu diam di bait-Mu. Bait Tuhan adalah hidup kita. Biarlah hidup kita selalu memuliakan nama Tuhan, karena itulah namanya bait Tuhan, di mana ada pujian penyembahan. Haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, itulah yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Haleluya. Menyembah-Mu, memuji-Mu, hanya Engkaulah Yesus Tuhan dan Raja, Juru Selamat kami. Amin. Memuji-Mu
Itu yang menjadi kerinduan hatiku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Menyambamu Tuhan dan Rajamu, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyambamu, amin, Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Memujimu, menyambamu, memberikan hidupku bagi kemuliaan-Mu, melakukan semua firman-Mu. Itu yang ku bisa, itu yang ku lakukan. Itu yang ku bisa, itu yang ku lakukan. Itu yang ku bisa, itu yang ku lakukan. Apa yang dapat kami lakukan untuk mentaati dan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan? Memuji, memuliakan nama-Mu itu sesuatu yang sederhana, sebagai rasa ungkapan yang dapat kami lakukan untuk membalas setiap kasih anugerah-Mu di dalam hidup kami. Mari Roh Kudus tolong kami, bawa hati kami, roh kami untuk selalu senang memuliakan nama Tuhan, selalu dapat mengucap syukur di dalam segala perkara. Dan biarlah hidup kami adalah hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami jika kami seringkali disibukkan oleh segala sesuatu yang tidak berguna. Kami sibuk untuk hal-hal yang sia-sia. Ada banyak kesibukan yang dapat kami lakukan, yakni saat kami datang memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Kau menjadi kekasih jiwa kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, Kau yang menjadi Raja dalam hidup kami. Mampukan kami untuk terus menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang selalu taat akan setiap perintah-perintah firman-Mu. Ampuni segala kekurangan, kelemahan kami. Kau tahu kerinduan kami semakin hari menjadi serupa dan segambar dengan Kau. Biarlah teladan Kristus senantiasa ada di dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa buat waktu kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terimalah segala pujian penyembahan kami pada siang hari ini menjadi suatu pujian yang menyenangkan hati. Kami percaya saat kami mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu, apapun yang menjadi kebutuhan jasmani kami, Kau tahu apa yang menjadi keperluan kami. Kau pasti memelihara kami. Kau pasti senantiasa
bersaksi, menjamin kehidupan kami. Bawa terus hati kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya inilah kerinduan kami, selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang jasmani, semuanya terbatas selama kami ada hidup di dunia ini. Dan biarlah kerinduan keinginan kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu, mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Dan kami akan dengar firman-Mu, kami percaya firman-Mu menjadi terang yang menerangi setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami tidak salah jalan. Jadikan kami semua hamba-hamba-Mu, pelaku-pelaku firman-Mu. Karena itulah yang dapat kami lakukan selagi kami bernafas. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati Tuhan. Mari kita aminkan bersama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung, Shalom. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhanlah kita mengenal kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Pembacaan kita hari ini ada di Kitab Nabi Yeskiel pasal 8, 9 dan 10. Yeskiel pasal 8, 9 dan 10. Saya ingin sedikit membaca di Yeskiel pasal 8, di mana Imam Yeskiel ini diberitahu Tuhan tentang apa yang terjadi di dalam rumah Tuhan. Mungkin menurut penafsiran saya, beberapa orang atau pengurus rumah Tuhan itu melakukan ibadah penyembahan berhala secara sembunyi-sembunyi. Jadi mungkin dari luar tidak terlihat, tetapi melalui penglihatan yang Tuhan berikan kepada Nabi Yeskiel, maka Tuhan ingin membongkar semua kebobrokan yang dilakukan oleh beberapa orang, termasuk mereka yang ada di bait suci Tuhan. Nah saudaraku, pertama-tama penglihatan itu diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Yeskiel secara supranatural. Ya. Di dalam pasal 8 ayat yang ketiga, dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi dan membawa aku ke dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara. Jadi saudaraku, Yeskiel ini menerima penglihatan dari Tuhan. Wajahnya tidak kelihatan, tetapi dikatakan dari pinggang ke atas seperti cahaya. Nah dari pinggang ke bawah itu seperti tembaga yang mengkilap seperti api. Wajah tidak terlihat. Ini adalah penampakan Tuhan. Karena memang kalau Tuhan menampakkan diri itu tidak terlihat wajahnya, seperti yang ada di kitab Wahyu juga. Ya saudaraku, jadi sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang memandang Bapa kecuali anak. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa melihat wajah Bapa kecuali Yesus, anak itu. Nah, manusia tidak bisa memandang wajah Bapa. Itu sebabnya untuk bertemu dengan manusia, Tuhan harus mengosongkan dirinya. Memakai rupa manusia, baru manusia bisa bertemu Tuhan yang sedang mengosongkan diri. Saudaraku, apa yang terjadi di dekat pintu gerbang Yerusalem? Di situ dikatakan ada mezbah, ya, berhala.
ada kekejian di mana imam-imam khususnya, ini imam-imam palsu tentunya ya, melakukan penyembahan berhala sehingga Tuhan tidak betah lagi tinggal di rumah Tuhan, tinggal di Yerusalem, tinggal di bait Tuhan. Ya, dikatakan yang dilakukan oleh kaum Israel di sini sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Saudaraku, dikatakan lihatlah, ya kan, ke utara. Aku melihat ke utara, sungguh di sebelah utara gerbang mezbah dekat jalan masuk terdapat berhala. Ada penyembahan berhala. Kemudian bukan hanya di dekat rumah Tuhan, di pintu gerbang kota, tetapi juga di rumah Tuhan. Ayat 7, dan di bawahnya aku ke pintu pelataran, aku melihat sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, hai manusia, perbesarlah lubang itu. Nah, jelas ini mereka melakukan ibadah kepada berhala-berhala secara tersembunyi. Makanya Tuhan harus menyuruh Yeskiel untuk memperbesar lubang. Artinya apa, saudaraku? Apapun yang kita lakukan di tempat-tempat tersembunyi yang tidak ada orang tahu, Tuhan itu bisa melihat. Kebetulan kali ini Tuhan memberitahu Yeskiel sehingga Yeskiel ikut melihat di dalam penglihatan itu. Tetapi Tuhan tidak selalu memberitahu kepada nabinya. Intinya apapun yang kita perbuat di tempat tersembunyi, entah itu baik, entah itu buruk, entah itu penyembahan berhala, entah itu memberi persembahan kepada Tuhan, sekalipun tidak ada seorang pun yang tahu, maka Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh imam-imam ini. Nah, dengan cara Yeskiel memperbesar lubang itu. Nah, kemudian apa? Ternyata di kamar itu, kalau saya boleh bayangkan, ya kan, terlihat gambar-gambar binatang-binatang ya terukir pada tembok sekeliling. Padahal Tuhan bilang nggak boleh membuat patung ukir-ukiran, gambar-gambar, tidak boleh. Mezbah Tuhan harus dibuat dari batu biasa. Nah, saudaraku, kemudian ayat 11, dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel, 70 orang yang dianggap pemimpin-pemimpin Israel, dengan Yaasanya bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang bokor ukuman di tangannya, dan keharuman dari asap ukuman itu naik ke atas. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah hai anak manusia apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukir-ukiran mereka. Jadi tua-tua Israel ini melakukan itu secara tersembunyi, saudaraku ya. Sebab mereka berkata, Yahweh tidak melihat kita, Yahweh sudah meninggalkan tanah ini. Saudaraku, mereka melakukan hal-hal yang jahat. Tentunya bukan hanya menyembah berhala saja, mereka juga melakukan dosa-dosa yang keji. Karena prinsip mereka, Tuhan tidak melihat, Tuhan sudah meninggalkan tempat ini. Nah, ini saudaraku ya, inilah yang terjadi. Sehingga akhirnya Tuhan bukan hanya meninggalkan baitnya, hadiratnya tidak ada lagi di baitnya, karena di baitnya diganti dengan roh-roh jahat. Bukan hanya Tuhan meninggalkan bait sucinya, tetapi Tuhan izinkan bait sucinya dihancurkan oleh tentara Raja Babel. Rema kita siang hari ini yang pertama tadi, Tuhan melihat apa yang kita lakukan, sekalipun yang tersembunyi. Yang kedua, tubuh kita adalah bait Tuhan. Janganlah kita mengotori tubuh kita, jiwa kita, roh kita, sehingga membuat Tuhan tidak betah dan Tuhan berduka. Bahkan akan terjadi Tuhan bisa meninggalkan rumah Tuhan, tubuh kita ini. Itu sebabnya saudaraku,
Jangan ada perbuatan-perbuatan jahat. Sekalipun tidak ada orang melihat. Jangan ada berhala-berhala. Saudaraku, dikatakan tadi, saudaraku, pemimpin-pemimpin Yehuda masing-masing membawa bokor. Ya, mereka menyembah berhala. Seperti yang dulu mereka lakukan kepada Tuhan. Sekarang mereka pindah berpaling kepada berhala. Cara penyembahnya sama dengan bokor di tangan. Tapi objek penyembahnya itu yang berubah. Nah saudaraku, itu sebabnya hati-hati ini saudaraku. Kita tetap ke gereja, tapi objek penyembahanmu jangan berubah. Objek penyembahanmu tetap Tuhan. Objek penyembahanmu tetap kebenaran. Jangan objek kita beralih kepada uang. Kita butuh uang saudaraku. Tapi jangan menyembah uang. Artinya apa? Kita mau melakukan hal-hal yang tidak benar demi uang. Kita mau berbuat dosa demi uang. Itu berarti objek penyembahan kita beralih. Dan sekali lagi yang ketiga, rema kita siang hari ini. Jangan menganggap Tuhan tidak melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Saudaraku, Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha tahu, dan setiap orang akan dimintai pertanggungan jawab. Saya bisa semakin yakin Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha tahu dengan kemajuan teknologi, ya kan? Sekarang ini di mana-mana ada CCTV, saudaraku. Kalau di negara China sana, di jalan-jalan raya ada jutaan CCTV. Jadi orang itu bisa dipindai satu-satu. Kalau ada kejahatan satu-satu orang per orang, jalan kerumunan ribuan orang itu satu-satu itu bisa kena pindai. Artinya apa? Nggak bisa lolos. CCTV itu loh, maha melihat. Makanya kalau di kitab Wahyu, makhluk surgawi itu badannya penuh dengan mata. Kalau sekarang kita bilang badannya itu penuh CCTV yang bisa berputar. Nggak perlu berbalik dia. Matanya itu bisa berputar. Jadi dia bisa melihat ke segala arah. Yang terakhir tadi sekali lagi. Tuhan maha melihat. Tuhan maha tahu. Itu sebabnya mari. Saudaraku, kalau CCTV saja bisa melihat. CCTV saja bisa mendeteksi yang tersembunyi. Apalagi Tuhan yang maha kuasa, ya kan? CCTV itu kecil, ya kan? Tuhan maha kuasa, dia bisa melihat, dia bisa mengerti. Dan mungkin di sorga juga penuh CCTV. Sehingga kalau perlu engkau waktu dihakimi, engkau mengelak, Tuhan tinggal mengatakan ini CCTV-nya ini, komputernya malaikat. Hari ini, tanggal ini, jam ini putar coba. Dia menyangkal, setelah itu dibuktikan. Maka dikatakan tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dibukakan. Tetapi kalau kita mengakui kita berdosa, kita bersalah. Tuhan tidak perlu membuka CCTV kita. Karena Tuhan itu baik. Sama seperti seorang yang mengaku kalau dia bersalah. Tidak perlu dibukakan CCTV. Kalau dia tidak mau mengaku, maka perlu dilakukan ya pembukaan CCTV. Kiranya kita selalu berhati-hati, tubuhmu baik Tuhan, jangan berpindah objek penyembahan kita di tengah dunia yang sulit. Banyak orang mentuhankan uang, apapun dilakukan tidak benar, dosa, membunuh, berzina, jual diri, ya keadilan diputar balikkan, semua demi uang. Seperti uang itu jadi Tuhan di akhir zaman ini, saudaraku. Tapi kita sekali-kali jangan, saudaraku. Ya, itu yang membuat Tuhan sedih, itu yang membuat Tuhan meninggalkan bait sucinya, yaitu dirimu dan diriku sebagai bait suci. Jangan mendukakan Roh Kudus Tuhan, jangan membuat Roh Tuhan itu sampai meninggalkan diri kita. Kiranya firman ini membuat kita semakin menyembah Tuhan, semakin membuat betah Roh Tuhan tinggal di dalam diri kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa-doa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kebesaran, kemuliaan, kerajaan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari saudaraku, kita tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas. Mata Tuhan melihat apa yang kita lakukan, baik ataupun jahat. Dan Dia siap membalas setiap perbuatan baik kita, setiap taburan kita. Karena mata Tuhan melihat dan Dia selalu ingat dan Dia selalu membalas pada saat yang tepat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku memberkati kalian semua. Biar apa yang kau kerjakan dikerjakan dalam takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami pohonkan doa berkat ini, yang diberkati semua katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa besok di acara yang sama. Bye-bye.